Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Waktu yang istimewa ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhi hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan kita hari ini ialah Meminum yang diciptakan Tuhan. Ayat inti Mazmur 27 ayat yang ke-11. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Allah, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Kejadian kejang tidak terlalu sering terjadi pada awalnya. Jadi saya menganggapnya sebagai sesuatu yang berhubungan dengan stres. Tetapi saya salah, hampir salah besar. Hal itu terjadi lebih sering dan lebih ganas. Kejangnya menjadi sangat parah, sehingga mereka akan menidurkan saya selama berhari-hari. Saya khawatir untuk mengemudi dan bahkan tidak mau menggendong cucu perempuan saya yang baru, Savannah, karena takut akan menjatuhkannya. Saya bahkan menelan harga diri saya sebagai laki-laki dan meminta doa ketika ibadah pagi di Three Angel Broadcasting. Tetapi sepertinya tidak ada yang dapat menenangkan binatang buas di dalam diri saya ini. Saya pikir sudah waktunya ke rumah sakit. Scan CAT, EEG, dan tes darah untuk mencari tahu apa yang menyebabkan kejang. Tetapi semua tesnya negatif. Jadi saya berpikir kembali bekerja dan lupakan saja. Akan tetapi saya kembali ke tempat tidur, gemetar hebat dan mengalami beberapa kali kejang dalam sehari. Saya jatuh dalam serangan dan serangannya hampir mencapai 10 kali. Istri saya Molly mengatakan, Tuhan mungkin tidak selalu ada kapan saja saya ingin dia datang, tetapi dia tidak pernah terlambat. Kata tidak pernah terlambat muncul dalam bentuk buletin yang diterima oleh Nyonya Ford di 3ABN atau Three Angel Broadcasting Network. Artikel itu tentang aspartam, bahan yang ditemukan dalam soda diet, sama dengan soda diet yang sudah saya konsumsi lebih banyak dan lebih banyak lagi. Itu sedang dijual murah, saya tidak bisa melewatkannya. Nyonya Ford memberikan artikel itu kepada Molly. Molly pulang malam itu dengan beberapa galon air, menopang saya di tempat tidur dan berkata, ini silakan diminum. Saya kemudian tidak minum apapun kecuali air selama beberapa hari berikutnya. Setiap jamnya. Kami bisa melihat hasilnya dalam 24 jam. Kejang segera berhenti dan guncangan mulai mereda. Saya hampir terbunuh oleh diet soda. Saya menyadari semua orang tidak sensitif terhadap aspartam seperti saya. Tetapi jika itu terjadi bagi saya tahu itu bisa terjadi pada orang lain. Sejauh yang saya ketahui, aspartam adalah pembunuh, namun pada tahun 1999, aspartam masuk dalam lebih dari 7.000 produk, mungkin lebih saat ini. Saya bahkan menemukan situs web di www.doorway.com yang menegaskan bahayanya. Sudah berbulan-bulan sejak saya mengalami kejang, dan saya sekarang menjadi peminum air bersertifikat. Anda tahu, itu yang diciptakan Tuhan. Sama seperti mencicipi pelepas dahaga buatan manusia yang hampir membunuh saya. Begitu juga dengan mengembangkan selera terhadap filsafat buatan manusia dan ritual keagamaan. Satu-satunya cara yang aman adalah dengan meminum air hidup dari firman-Nya. Tuhan, ajari saya jalan-jalan-Mu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang dengan penuh ucapan syukur. Penyertaan yang sempurna kami rasakan. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami untuk menghidupkan pola hidup yang benar. Kami akan mengkonsumsi air yang adalah ciptaan Tuhan yang ajaib. Air
yang Tuhan ciptakan untuk kami manusia. Biarlah kami akan gunakan air ciptaan-Mu, bukan air buatan manusia. Kami percaya Tuhan akan menolong kami hari ini, dan kami boleh hidup sehat, boleh hidup berbahagia, dan kami dalam lindungan Tuhan. Karena hamba-Mu menyerahkan seluruh anak Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dimanapun mereka berada, apapun aktivitas mereka, Tuhan jaga lindungi mereka. Terima kasih, inilah doa hamba-Mu, memohon berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin.